Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan ini Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Kongres. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya kan bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami karena ya penontonnya sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight zodiak. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng gitu kan, sudah subscribe kita. So kita ada giveaway kecil-kecilan. Giveaway ya, cuma mungkin kan memang kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa gini. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Live reading. Jadi nanti kita nanti akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di YouTube dan sosmed kita semua. Nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu silakan tune in di channel gue Randy Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Yep, jadi free. Buat kamu yang nanti pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Randy Fudo. Kita akan segera umumkan sih ya. Oke. Ya, sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober kan sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa bulanan, secara umum, karir dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak dinanti percintaan. Paling terakhir. Iya gitu kan. Oke, bagaimana untuk tiap zodiak? Saksikan berikutnya. Ya, kita akan mulai membacakan yang zodiak Taurus. Taurus di bulan Oktober. Ya, Taurus 3 kartu Oktober. untuk yang general. Yep. Terus 3 kartu untuk karir. Dan 3 kartu untuk percintaan. Ini kartu apa sih? Beda lagi ya? Wizard Tarot sih. Oke, baik. General dulu. General dulu. Wow. Wow. Oke. Three of Swords. Three of Swords. Oke, kartu pertama, kartu keduanya Four Four of Cups. Sudah lupa Gampang kan aja. bacanya? Page of Pentacles. Three of Swords secara general. Siap-siap patah hati. Ya, biasanya kekecewaan di bulan Oktober ada kekecewaan. Kecewaannya kenapa? Ternyata di kartu Four of Cups ini ya karena pertemanan, koneksi, relasi dengan kawan-kawan. Sehingga di kartu Page of Pentacles sih kayak waktunya untuk mencari peluang karir yang baru. Intinya sih gitu. Intinya secara kerjaan untuk Taurus di Oktober, bagi yang kerjaannya atau karirnya sedang agak-agak, memang kalau ditanya apakah waktunya move on, mendingan waktunya move on, nggak usah dipertahanin. Karena ternyata apa yang kamu perjuangkan, Taurus perjuangkan bulan Oktober, terutama di kerjaan atau suatu peluang-peluang ini, apa yang sudah dipertahankan ternyata memang orang-orang pun tidak bisa ngikutin. Orang-orang sekitarnya, rekan-rekan kerjanya cenderung cukup kecewa sih. Maksudnya Taurus kecewa dengan kinerja mereka atau ekspektasi mereka? Taurus kecewa dengan kinerja mereka. Taurus kinerjanya mereka, jadi ya udah better istilahnya kalau emang sudah waktunya move on atau mencari peluang baru dengan tim yang mungkin berbeda, ya udah kerjain aja gitu loh. Kerjain aja. Ya meskipun tolong sebelum ambil keputusan itu, tapi tetap ya sebelum ambil keputusan tersebut tolong pertimbangin baik-baik apakah memang rekan kerjanya yang memang tidak sesuai ekspektasi atau emang rekan kerjanya yang benar-benar tidak produktif atau shit happens emang, atau sebenarnya Taurus sendiri yang terlalu over ekspektasi, over demanding. Tipis-tipis nih soalnya. Bagaimana kalau kita bisa? Iya, Karena coba. apakah Taurus kecewa? So, Apa ini? Two of Pentacles. Duitnya nggak sesuai dengan ekspektasi dia sih. Oke, mungkin jadi kayak ada
plan bisnis bareng gitu, tapi duitnya nggak turun-turun nih, jadi Atau akhirnya kamu kecewa. Atau duitnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan di awal, entah karena kinerja timnya atau gimana ya. Jadi emang sih di sini sih lebih kayak nyarankan kalau bisa move on, tapi sebelum move on itu memang benar-benar pertimbangin secara bisnis dan realistis, apakah memang secara situasi memang income-nya masih segitu memang, atau memang karena emang timnya emang begitu, atau emang Taurusnya ini yang over ekspektasi sebenarnya. Itu sih sebenarnya yang perlu disaran. Karir. Ya, baiklah gitu. Kita lihat yang karirnya ya. The Star. Oke. Page of Cups. Muncul lagi. Ace of Cups. Oke. Ternyata berkaitan dengan yang general tadi ya. Ternyata kenapa bisa sampai disarankan untuk move on atau pindah atau gimana? Taurus menemukan peluang baru yang ternyata jauh lebih baik. Ternyata baik di kerjaan maupun di usaha. Dan itu kali ini dia tahu caranya gimana, rambu-rambunya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dia tuh udah ngerti. Kemudian tim barunya ternyata cukup menjanjikan. Tim barunya cukup menjanjikan sehingga Taurus ada punya semangat buat ngegarap ya karir barunya, entah project di kantor atau usaha barunya. Simpelnya seperti itu sih. Jadi ya karena satu ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, ya aku sempat warningin tadi kan, agak tolong ini lihat baik-baik apakah emang beneran nggak sesuai atau emang over ekspektasi, dan ternyata memang karena Taurus menemukan peluang yang jauh lebih baik dengan tim yang lebih kompeten. Jadi di kekecewaan karena sebelumnya, terus jadi kan udah tahu nih, oh gue mesti perbaikannya seperti apa. Ya udah jangan dipaksakan dengan tim yang itu kalau memang tidak bisa. Gitu, atau jangan dipaksakan dengan cara yang itu. Dan kamu juga sudah tahu kok, ya. Berikutnya untuk yang cinta, Six of Wands. Six of Wands. Two of Swords. Two of Swords. Six of Pentacles lagi. Six of Pentacles ya. Percintaan secara umum. Gitu ya. Ya. Taurus, ini aku bilangkan pembaca percintaan secara umum dulu ya, karena ini nggak ada, ini beda tipis lah antara single sama yang udah punya pasangan. Taurus berada di dua pilihan, antara sesuatu yang bisa naikin gengsinya, karirnya, nama baiknya, atau sesuatu yang duitnya cukup kenceng. Tapi ini tidak terkait dengan... Ini masih secara umum. Okay. Jadi kalau artinya implikasinya kalau buat yang single, Taurus nih ada dua pilihan nih. Mau yang bisa naikin harga dirimu, pasangan yang bisa naikin harga dirimu, tapi duitnya biasa saja, relatif biasa, atau mau yang berpotensi datengin rezeki lumayan. Oh mungkin gini. Tapi gengsinya nggak ada. Mungkin gini. Kalau dia pilih si A ini, ya, mungkin karirnya si Taurus sendiri itu bisa meningkat entah somehow gimana. Iya. Ya kan, let's say orang yang kamu incer misalnya punya kuasa atau punya wewenang untuk menaikkan jabatan. Ya. Misalnya. Iya. Ya kan? Jadi ya kayak ya udah gitu loh ya kan, jadi mungkin ya gitu dia jadi bisa ngebantu posisi kamu yang sekarang, atau kamu pilih orang yang langsung ngasih gitu ya, sugar daddy ya, sugar daddy atau gimana, bisa ngasih lah istilahnya, bisa memberikan rezeki lebih lah. Jadi yang satu memberikan kailnya, yang satu langsung ngasih ikannya. Intinya gitu. Jadi tapi di sini somehow nih kayak nunjukin pilihan ini cukup objektif. Jadi yang dirimu butuhkan saat ini apa? Kalau memang Taurus ini masih ada waktu untuk bangun karirnya, nggak kepepet secara keuangan, ya sarannya objektif sih beli ini. Tapi kalau memang kepepet banget karena satu dan lain hal, ya udah lah ya. Ya pokoknya intinya kamu yang mungkin tipe-tipe yang kayak gue nggak terlalu
terkejepit sama uang karena memang secara mungkin secara finansial kamu udah cukup matang lah gitu kan, baik dari background keluarga ataupun dari hasil tabungan kamu selama ini. So ada pilihan untuk ngedeketin yang bisa menaikkan, mempromosikan kamu lah gitu. Ya begitu lah. Cukup ini sih. Cukup apa ini sih. Cuma itu kan buat yang single. Kalau buat yang udah punya pasangan, ini sebenarnya maknanya agak beda. Yang punya pasangan ini, Taurus yang sudah punya pasangan, baik yang sudah punya pacar maupun yang sudah married, itu dihadapkan pilihan. Ini berkaitan sama kerjaan sebenarnya. Kerjaan yang prestis atau kerjaan yang cuan. Beda loh. Dua-duanya sama-sama menyita waktu. Sama-sama menyita waktu dengan pasangan nih, menyita quality time dengan pasangan lah. Dan dia sedang berada di hadapan antara dia nih kerjanya prestis, misalnya kerja di suatu bank yang besar atau otomotif yang gede atau punya bisnis yang kayaknya wah banget kesannya. Tapi duit mungkin nggak sekencang ini. Atau yang cuannya kenceng. Atau misalnya kan kayak gini, menjadi direktur di suatu perusahaan yang sudah internasional gitu kan, dengan gaji 2 digit nih. Terus ketimbang sama mungkin trader yang kesannya nggak ada jabatan direktoran lah. Tapi 3 digit. Tapi 3 digit gitu kan. Nah, mana di sini ada pilihan ini, ada bulannya gitu kan ya. It means like ini memang benar-benar butuh intuisi kamu banget untuk menentukan pilihan mana yang kamu akan ambil. Iya, dan yang sesuai dengan situasi dirimu dengan pasanganmu sih. Karena basically untuk yang sudah punya pasangan, Taurus di Oktober nih waktunya nih agak kesita di kerjaan tadi. Karena sudah kesita, pilihnya baik-baik lah. Pilih dengan baik-baik. Diskusikan dulu dengan pasangan ya. Ya, begitu. Begitulah bacaan Taurus untuk bulan Oktober. Jangan lupa biasa like dan subscribe. Oke, Thank you.